Pendeta Sam yang akan membawakan firman. Kau pimpin dalam perjalanan sehingga boleh segera sampai di tempat ini dengan selamat. Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami Tuhan, supaya kami layak Tuhan pada hari ini untuk membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan boleh berkati ibadah ini dari mula sampai akhir. Tuhan berkati pemain musik, pemimpin pujian, dan pengurus di tempat ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami hendak bertumbuh bersama di dalam kasih karunia Tuhan. Tiap-tiap saat Tuhan pimpin kami. Kami percaya hari ini juga Roh-Mu yang kudus Tuhan akan menguasai ibadah kami ini dari mula sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang saudara-saudara semua. Selamat bertemu kembali, selamat beribadah. Mari kita bersama-sama untuk menyiapkan hati, menyiapkan diri kita untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Dan kita siapkan hati kita juga untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita. Layakan ku hampiri tatamu.
sebelumnya silakan beri salam saudara-saudara. Haleluya.
ditinggikan ya Tuhan. Engkau Yesus, anak Allah yang hidup yang mati bagi kami, bangkit memberikan keselamatan bagi kami ya Tuhan. Karena itu Bapa, kami tahu hidup kami berasal daripada Engkau. Hidup kami adalah milik-Mu sesungguhnya ya Tuhan. Karena itu kami bertanggung jawab untuk hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan Yesus, dan biarlah kasih setia-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bukan perkataan manusia di dalam segala kekurangannya, tetapi hanya perkataan Allah di dalam kekuatan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu yang terbatas ini, biar hanya suara-Mu yang boleh didengungkan pada siang hari ini. Biarlah setiap kami memiliki hati seperti seorang murid yang membuka dan menerima perkataan firman Tuhan, menjadi rema dan kebenaran dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita ucapkan amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom. Selamat pagi saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Siapa yang merasa diberkati oleh pujian penyembahan? Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur kalau pada hari Minggu ini kita dapat kembali beribadah. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini miliknya Tuhan, dan segala yang kita miliki datang daripada Tuhan. Saudara, pada hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita mengikut Yesus. Bagaimana kita mengikut Yesus, dan bagaimana kita belajar bersama-sama bagaimana caranya untuk menjadi murid Yesus, saudara. Nah, di dalam slide yang akan saudara lihat ini, mungkin saya bisa minta ada clicker. Oh ya, itu. Kalau saudara dengar kata ini atau merek ini, saudara, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Minuman, oke, minuman ya. Soft drinks. Kalau kata-kata ini, saudara, odol lah ya. Odol, toothpaste ya. Kalau ini komputer atau laptop, iPhone ya, mungkin ya. Kalau saudara dengar kata Starbucks, coffee. When you heard about the word Toyota, Toyota Camry, car, vehicle. If you heard about Rolex, watch. You heard about Gucci, handbag, purse ya, handbag. Bagaimana kalau saudara dengar kata Kristen? What is crossing your mind if you heard the word Christian? Follow Jesus. Apa yang saudara ada di pikiran saudara kalau saudara dengar kata Kristen? Religion, agama. Apalagi saudara? Christian. Ini pada diem semua. Kristen biasanya apa, saudara? Saudara ingat apa tuh? Kalau dengar kata Christian, Kristus. Lalu apalagi saudara? Gereja. Makan-makan. For some people, Christian are known for few things, maybe many things. Maybe for some people Christian are known for they don't drink, they don't smoke, they against abortion, etc., etc. Well, pretty much looks like they are not a fun people, ya. Jadi banyak kali Kristen tuh mungkin terkenalnya seperti hal itu. Maybe for a lot of people Christian are be known for love, kasih, baik. Tapi saudara, orang yang kasih, orang yang baik, banyak orang nggak percaya Tuhan juga baik dan penuh kasih, saudara. Amin. Banyak orang nggak percaya Tuhan juga penuh kasih. Ada yayasan di Indonesia, di sini juga ada ya saudara. Seci di Indonesia diresmikan oleh Presiden Jokowi. Dan kalau kebanyakan mau berobat apa aja di situ, mereka bisa usahakan gratis. Banyak orang nggak kenal Tuhan baik loh.
Tapi saya ingin saudara bukan hanya di dalam khotbah siang hari ini, tapi biarlah dari bulan September ini sampai nanti Desember, saudara bisa ada di dalam proses perenungan. Seharusnya orang Kristen itu terkenal karena apanya? Dan saudara bisa menjawabnya. Karena saudara, we are responsible to carry this name. Nama Kristen itu bukan dibikin oleh orang Kristen, bukan murid-murid Tuhan Yesus satu hari mengeluarkan papan nama, oh kita adalah orang Kristen gitu. Nggak ada. Kristen ini yang sebut orang bukan Kristen, orang lain bisa menyebut mereka itu orang Kristen. Karena dikatakan Kristen itu pengikut Kristus. Jadi saudara, hari ini saya mau ajak saudara masuk dalam perenungan kita bersama-sama. Nah, kita belajar dari firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 8 ayat yang 31 sampai 36. Di situ dikatakan bahwa maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sampai di sini dulu ya saudara. Di sini saudara melihat bersama-sama dalam ayatnya yang ke-31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah saudara, kita melihat di sini ada 3 pertanyaan yang muncul. Ada beberapa pertanyaan yang muncul, tapi hari ini saya mau ajak saudara melihat ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, hal apa saja yang berkaitan dengan kata murid? Hal apa saja yang berkaitan kata murid? Kalau kita bicara murid, berarti itu ada kata, kita pengertiannya bahwa ada gurunya. Karena nggak mungkin murid nggak punya lautse-nya, nggak punya gurunya, tuh nggak mungkin. Dia mau belajar sama siapa? Saudara suka masak, saudara buka YouTube, belajar dari YouTube. Saudara bukan murid, saudara otodidak itu. Tapi kalau murid mesti ada orang yang memimpinnya. Nah hari ini saya mau ajak saudara, yang pertama ada 2 jenis murid. Murid yang tidak sungguh-sungguh dan murid yang sejati. Murid yang tidak sungguh-sungguh dan murid yang sejati. Karena itu ada kata-kata penggemar, pengikut, dan murid. Kalau saudara lihat ayat yang 31 ini, dikatakan kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Ini orang-orang Yahudi yang sudah percaya. Tapi Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. So there are a distinguish, ada perbedaan saudara. Ini dia ngomong sama orang yang sudah percaya. Jadi percaya bukan jaminan saudara. Iblis pun percaya, bahkan iblis pun gentar. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu di antara orang percaya dikatakan, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, you are truly my disciples. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara, ada bedanya antara, kalau saudara lihat di sini, penggemar, pengikut, dan murid ya Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang hanya mengacu kepada mereka yang begitu semangat mengikut Tuhan, kita harus belajar melihat ini saudara. Ada istilah dalam bahasa Inggris disebut bandwagon. Bandwagon adalah orang-orang yang justru mengikuti siapapun grup yang menang. Misalnya kalau ditanya, Pak Gideon sukanya grup apa? Oh Pak Sam, saya Manchester. Oh Pak Andre sukanya apa? Saya Milan. Nah kalau saya ditanya, oh saya pokoknya sukanya grup yang menang. Pokoknya kalau lagi pertandingan yang menang Manchester, saya Manchester. Kalau yang menang Milan, saya Milan. Kalau yang menang Persema, oh saya Persema. Bandwagon tuh gitu saudara. Dia hanya ngikutin grup-grup yang menang aja. Setiap musim pertandingan, siapapun yang menang, ya itulah grup kesukaannya dia. Yang penting grupnya menang. Itu penggemar saudara. Dia hanya mau yang menang. Dia hanya mau yang enak, yang ceria, yang hebat, yang mudah, yang gampang, yang segala macam.
yang wow factor, itu aja. Tapi kalau bicara mengenai murid, akan terjadi hal yang sangat berbeda, saudara. Nah, pengikut pun dikatakan dia mengikut Tuhan kalau murid seseorang yang mampu menyangkal diri dan mengikut Tuhan. Seseorang yang mampu menyangkal diri dan mengikut Tuhan. Nah, kata-kata menyangkal diri ini ya saudara, memang ada begitu dalam, begitu panjang dan lebar. Tapi secara singkat saya ajak saudara perhatikan gini. Sangkal diri itu bukan berarti kita nganggap diri kita itu jelek, buruk, apa gitu ya. Kita orang Kristen, kita nggak menganggap daging kita itu sesuatu yang berdosa. Maksudnya gini saudara, makanya ada orang itu nganggap daging ini dosa semua, makanya disiksa. Kita nggak seperti itu. Kita tahu daging kita ini hal yang netral. Karena apa? Semua yang daging kita rasakan itu natural, netral yang datang daripada Tuhan. Kita masih bisa lapar, kita masih bisa merasakan segala macam bentuk emosi, tapi tanggung jawab kita adalah apa yang kita lakukan dengan perasaan dan dengan semua sikap-sikap yang muncul dalam diri kita. Itu tanggung jawab kita. Jadi kalau daging kita mau makan, ya cara kita biar gak berdosa, kerja yang benar. Ada orang mau makan, dia bilang, nyolong aja. Nah, itu caranya udah gak benar. Tapi daging ini saudara, makanya daging ini lemah. Siapa yang memimpin daging ini, disitulah terjadi dosa. Jadi penyangkalan diri itu bukan semerta-merta kita menganggap semua yang di dalam diri kita itu jelek. Karena apa? Tuhan itu menciptakan kita dan memberikan kita tanggung jawab. Kalau zaman dulu sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, bait Allah itu bentuknya fisik ya saudara. Ada bangunannya. Tapi dengan segala hukum Taurat, jangan ini, jangan begitu 10. Tapi begitu Tuhan Yesus datang, revolusi terjadi. Bukan perubahan kitab Taurat, tetapi Tuhan Yesus memberikan the esensi. Kalau dulu bait suci itu tempat fisik, gedung. Tapi begitu Tuhan Yesus datang, bait suci itu adalah yourself. You are the church. Saudara adalah bait suci. Kalau dulu dikatakan, gak boleh ini, gak boleh itu. Sekarang begitu Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, berbahagialah mereka yang miskin, berbahagialah. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau janganlah berzina. Gak ada itu aja. Tuhan Yesus berkata, engkau melihat, engkau sudah mengingini, engkau sudah berzina. Jadi dari situ Tuhan Yesus memberikan penekanan dan mengingatkan kepada kita ini bait Allah. Kita bertanggung jawab untuk mengurus bait Allah ini, bukan hanya yang spiritual, karena kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan, saudara. Tugas kita untuk jaga ini, karena itu penyangkalan diri adalah sebenarnya penyerahan segala keputusan-keputusan hidup kita kepada Tuhan. Kita wajib buat rencana dan segala macam, tapi at the end dari setiap rencana dan keputusan hidup kita selalu katakan, Tuhan saya buat rencana seperti ini, saya seperti ini. Kita janji sama orang dan lain-lain, kita selalu katakan, well, if God's willing. Amin. Kalau Tuhan berencana, artinya Tuhan, saya bisa merencanakan segala sesuatu. Seperti di Mazmur dan Amsal katakan, kita berencana pergi ke kota anu, kota A, kota ini, kita mau berdagang. Tapi at the end, semua Tuhan yang punya perkara, saudara. Manusia bisa berencana, tapi Tuhan yang memutuskan. Jadi penyangkalan diri adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kita bisa mengatur segala sesuatu, tapi at the end, biar Tuhan yang kerjakan semua itu. Jadi dari sini kita belajar, jadilah kita murid yang sejati, saudara. Murid yang peka dengan pimpinan Tuhan. Murid yang mengasihi Tuhan dan memberikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Ada satu misionaris ya saudara. Satu misionaris itu namanya Stanley Jones. Nah, Stanley Jones ini dia pernah melayani di India dan akhirnya dia kembali ke India. Stanley Jones. Nah, waktu dia kembali ke India, dia tanya kepada Gandhi. Nah, Gandhi bilang gini, saya nih gak menolak kamu punya Kristus. Saya mengasihi, saya suka sekali Kristus kamu.
Hanya pengikut-pengikut Kristus yang saya tidak suka. Kalau pengikut Kristus menjadi seperti Kristus, maka seluruh India sudah lama dimenangkan untuk Kristus. Ini sebenarnya tanggung jawab kita, saudara. Nah, dalam setiap perkara, hal-hal dalam hidup, ada banyak kali kita harus lebih menguasai, belajar untuk mendengar apa kata Tuhan. Kita manusia masih mempunyai banyak keterbatasan. Karena itulah kita makhluk ciptaan. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Semua pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab, di dalam kitab Ibrani, semua pahlawan iman yang ditaruh di sana bukanlah manusia yang sempurna, saudara. Manusia yang pernah gagal. Tapi kegagalan tidak bisa merubah masa depan kita kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kita pernah gagal, tapi kita harus memperbaiki dan kita move on. Gak bisa berhenti di situ, karena sampai di situ iblis selalu akan selalu memberikan kita memori lagi. Lu kan gagal, lu begini. Udahlah, gak usah lagi jadi orang Kristen. Tapi sebenarnya, saudara, dari setiap kegagalan ada selalu kesempatan di mana kita bisa belajar. Dari dalam kegagalan kita belajar menjadi lebih bijaksana, lebih berhikmat di dalam Tuhan. Lalu kita lihat yang kedua, adanya hubungan. Kalau kata murid itu selalu ada pengertian adanya hubungan. Ayat-ayat yang di depan ini, saudara. Tuhan Yesus itu tidak seperti orang-orang atau guru-guru Yahudi pada zamannya. Kalau guru-guru Yahudi pada masa Tuhan Yesus, saudara, itu mereka biasanya hanya tinggal di bait Allah. Nanti tunggu murid-murid yang datang mendaftar. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia pergi keluar dan mencari murid-murid. Mencari murid-murid. Nah, ini kalau saudara yang pernah sama Pak Andre ke Israel, saudara tahu di tempat ini apa nih, saudara? Dia tanya Pak Andre, ini apa nih? Ini yang kita naik tram ke atas tuh. Ini Qumran ya. Gua Qumran tuh kan ada bolong-bolong situ tuh kan simpen scroll. Dan gua Qumran dari depannya ini kan tuh Dead Sea. Tuh yang itu kita foto semua di sini. Itu Dead Sea. Nah, saudara, orang-orang Qumran ini, saudara, ini adalah sebuah sekte religius khusus yang eksklusif tinggal di daerah namanya Qumran. Nah, mereka ini mempunyai aturan agama yang sangat ketat. Aturan agama yang sangat ketat. Kalau orang mau bergabung dengan mereka, persyaratannya adalah yang pertama, orang-orang itu harus menjual harta bendanya. Menjual semua, pokoknya dalam bentuk uang atau apapun itu, lalu diserahkan kepada pemimpin mereka namanya the teacher of righteousness. Diserahkan dulu kepada mereka. Nah, mereka nggak akan langsung masukkan ke kas besar lalu digunakan untuk kelompok itu, enggak. Mereka akan put aside dan mereka memberikan siapapun orang itu yang mau bergabung, yang sudah menyerahkan hartanya. Orang-orang ini diberikan waktu 6 bulan sampai 1 tahun dan hidup mereka itu diperhatikan, sudah. Diperhatikan. Kalau dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun, orang-orang yang mendaftar ini yang sudah kasih hartanya semua, kalau dalam 6 sampai 1 tahun ini mereka memenuhi kriteria, maka mereka diterima dan harta mereka itu yang di awalnya di put aside baru dimasukkan ke kas besar dan sama-sama digunakan. Tapi kalau dalam 6 bulan sampai 1 tahun orang-orang yang mendaftar ini dilihat, dinilai semuanya, saudara, diperhatikan. Kalau pada masa ini ya, saudara, mungkin saya bisa bilang itu diperhatikan sampai semua mungkin di rumahnya ditaruh CCTV ya. Internetnya kita minta print out, jadi ketahuan dia browsing website apa aja, kita tahu semua. Pokoknya nggak ada yang nggak kelihatan. Nah, dulu itu dimonitor sedemikian rupa. Nah, kalau tidak memenuhi kriteria, maka hartanya dikembalikan dan disuruh keluar. Oh, kamu nggak diterima. Udah itu aja. Tapi Tuhan Yesus, saudara,
Dia bukannya hanya duduk di situ, dia pergi keluar mencari murid-murid. Saudara bisa lihat ada sebuah bentuk pernyataan kuasa Tuhan, kasih Tuhan dalam bentuk yang namanya inisiatif. Karena waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia nggak cari Tuhan, saudara. Manusia ngumpet. Sampai detik ini kalau manusia berbuat dosa, manusia selalu cenderung untuk ngumpet. Tapi Tuhan selalu yang cari manusia. Tuhan Yesus mencari murid-murid, dia bilang, "Come, follow me." Nah, ini metode Tuhan Yesus. Dia panggil murid-murid, dia ajar, pergi dengan dia ajar. Setelah diajar, diutus. Saudara baca kan, ada 70 orang yang diutus. Jadi diajar, diutus praktek langsung. Dipanggil lagi diajar, diutus. Sampai paling terakhir, dikasih amanat agung. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Itu sudah. Nah, kalau guru-guru Yahudi, mereka cuma tunggu aja. Dan orang datang belajar berapa tahun gitu. Selesai, baru praktek langsung. Kalau Tuhan Yesus caranya enggak. Dan kita lihat metode inilah, saudara. Metode ini yang sebenarnya terlihat di dalam gereja. Kita dengar firman Tuhan, kita pulang, kita praktekkan, kita belajar. Oh, ada gagal, ada ini, oke, balik lagi. Kita betul oke, sing-singkan lengan, balik lagi, kita dengar, belajar lagi. Itu sebenarnya sudah diterapkan dan ada seperti itu, saudara. Makanya kita percaya bahwa kalau kita menjadi murid, kita ada di sebuah posisi yang sangat aman, sangat baik. Walaupun menjadi murid, bayarannya adalah took us everything. Semua. Nah, dari sini kita terus belajar, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, proses pembelajaran dan pengembangan, saudara. Di dalam hidup kita ini, saudara, hidup kita ini adalah sebuah perjalanan pembelajaran. Apa aja kita belajar, apapun kita belajar. Sampai kita dipanggil Tuhan pun kita belajar, saudara. Kita belajar. Kita belajar bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kita belajar bagaimana menjadi lebih baik. Kita belajar dari hal-hal yang kita, apalagi hal-hal yang pernah kita lakukan. Ada kesalahan, kita belajar. Kita belajar dari semua itu. Saudara, waktu kita ketemu Tuhan, itu poin yang paling menjadi esensi adalah pada saat kita berbalik kepada Tuhan dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah kunci awal. Salib merupakan pintu masuk menjadi murid. Kalau kita nggak pernah experience salib, menjadi murid, menerima Yesus, maka kita akan susah melangkah ke depan. Karena apa? Waktu kita menerima Yesus, atribut pertama yang Tuhan ganti, mesin yang Tuhan ganti adalah hati kita. Makanya setelah itu Tuhan katakan bahwa mengalami transformasi di dalam pikiran kita. Hati kita yang penting sudah dirubah Tuhan duluan. Karena waktu kita tiap-tiap hari menghadapi tantangan pencobaan, otak kita ini berpikir masih dengan pikiran-pikiran yang lama. Masih dengan pikiran yang lama, saudara. Waktu saya diselamatkan Tuhan, hati saya diubah, tapi pikiran masih pikiran dunia. Apa saja saya lakukan, saya putuskan dengan gaya pikiran konsep dunia. Dan pelan-pelan diubahkan. Tapi kuncinya adalah hatinya dulu. Kalau hatinya tidak dirubah, sepanjang perjalanan kekristenan kita nggak akan pernah mengalami restorasi dan pertobatan yang sejati. Berkat Tuhan yang sesungguhnya nggak pernah akan bisa. Karena apa? Kalau hatinya kita belum di-restore, selubung itu belum diangkat. Dan kita ini masih buta. Makanya banyak orang bersikap seperti orang dunia karena masih selubungnya masih ada. Saudara, tanggung jawab saya besar. Ada banyak kali saya juga ingin menyerah jadi pendeta. Saya pikir saya jadi profesional aja, nanti sumbang gereja lah. Tapi ternyata bukan itu panggilan saya. Omongan saya dan omongan orang biasa, omongan saya tuh beratnya lebih berat. Karena itu saya punya tanggung jawab bagaimana memakai karunia yang Tuhan berikan ini supaya bisa dipertanggungjawabkan. Mulut saya dan lain-lain, saudara.
Dan ada kalanya dikala semua sedang tidak normal, tidak baik, emosi sedang naik turun. Makanya saudara ada istilah, jangan ambil keputusan pada saat engkau sedang hungry, angry, ya. Terus saudara sedang merasa sakit dan lain-lain, jangan ambil keputusan. Dan sampai saat ini Tuhan ajar saya benar-benar, saudara. Jangan ambil keputusan, jangan mengeluarkan apa-apa pada saat seperti itu. Dan justru di dalam yang seperti itulah saya merendahkan diri. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ini benih ya. Kalau benih itu tumbuhnya kemana, saudara? Benih tumbuh ke atas apa ke bawah, saudara? Ke bawah. Benih tumbuh ke bawah dulu, baru dia ke atas. Pohon korma ditanam. Kalau tanya sama Pak Andre yang udah mungkin sedikit lagi jadi warga negara Israel kali ya. Benih korma itu ditaruh dalam ke bawah, ditutup batu terus. Tapi akarnya itu dia cari sumber air, baru dia dobrak itu ke atas. Semua benih tumbuh harus ke bawah, saudara. Dan pada saat kita ditanam gak enak. Kalau kita gak mengerti, kita pikir kita ini lagi dikubur. Tapi sesungguhnya di situ Tuhan lagi merubah kita. Kita ditanam. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa segala sesuatu yang di dunia ini kita harus berada dalam jalannya Tuhan, sehingga kita dapat membedakan segala sesuatu. Dunia ini kalau kita nggak mau ditanam Tuhan, dunia ini menggiring kita, saudara, kepada segala macam bentuk kepalsuan. Contoh-contoh postingan media sosial dan lain-lain. Akhirnya orang-orang mempunyai pengertian yang baru, pengertian yang sudah dipalsukan, standar-standar baru, pengertian yang palsu, yang berkata bahwa, oh, sukses itu bahagia. Orang yang diberkati Tuhan itu harus bahagia. Benar atau salah? Harus bahagia? Berkat itu selalu berkaitan dengan kebahagiaan saja. Karena itu yang selalu kita lihat tiap-tiap hari, saudara. Kita lihat bahwa standar dunia segala, bahwa diberkati orang Kristen itu diciptakan Tuhan untuk menjadi bahagia. No. We are created not only for being happy, but we are created to become holy. Amin, saudara. Untuk jadi kudus. Gak semuanya dihubungkan dengan kebahagiaan, happy, dan segala macam. Itulah bentuk kepalsuan yang ditawarkan dunia, saudara. Semua yang kita lihat di Facebook kebanyakan, atau di medsos, di TikTok, Instagram, dan lain-lain, kebanyakan yang masa-masa atau momen-momen yang bahagia. Ada yang lagi, ini ban kempes, ada. Tapi seberapa banyak sih? Seberapa banyak? Akhirnya kita kan nggak tahu, kita selalu bilang, enaknya itu udah kaya, itu udah berhasil. Tapi kita nggak pernah tahu sebelum mereka berhasil, sebelum mereka bisa seperti itu, ada banyak air mata, banyak kegagalan yang mereka lalui, baru kita lihat di sana, saudara. Nah, kalau kita nggak benar-benar tertanam di dalam Tuhan, kita mudah diombang-ambingkan, nggak punya prinsip hidup. Jadi kita mudah, begini. Tapi disinilah kita belajar kepada Tuhan, saudara. Kita dikuduskan, holy itu artinya set apart, dipisahkan. Kalau saudara punya tas bagus, kan tas bagus itu Hermes, Herman, dan segala macam, itu nggak dipakai kalau saudara lagi belanja ke 99 Rands. Makanya ada orang pernah mau dijamret kapan itu kan, dia lihat Rolex dan segala macam. Saudara kan put aside, ini lah kalau ada kondangan, kalau anakku nikah, kalau ini set aside. Kita dikuduskan, kita di put aside, kita dibedakan. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Menjadi murid bukan hanya duduk dan mendengarkan. Menjadi murid juga, saudara, harus memberikan hidup kepada Tuhan. Dan menjadi murid bukan mengejar sensasi, tetapi menjadi murid kita mengejar esensi. Karena sensasi itu selalu berhubungan dengan segala sesuatu yang kesannya sibuk, kesannya wow, yang kesannya relevan, yang kesannya melayani.
namun tidak mempunyai isi, saudara. Nah, esensi itu bicara soal kita membangun fondasi, dasar. Kalau kita membangun fondasi, membangun dasar, kita tertanam sebagai benih, ya kita harus ada di situ, saudara. Melalui masa-masa yang seperti itu. Memang gak enak, saudara. Gak enak masa-masa pembentukan. Saya bisa katakan kepada saudara, gak enak kalau masuk di dalam segala macam kesukaran, tantangan. Paling gak enak. Paling gak enak kalau sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu, tapi Tuhan suruh kita untuk diam. Wih, orang dunia bilangnya, oh Pak, nanti kalau diam makan di dalam. Tergantung kita mau bentuk diamnya seperti apa, saudara. Yang ngoceh aja sama Tuhan, ngomong aja sama dia. Kalau pada saat kita bisa melakukan sesuatu, tapi Tuhan bilang, udah, kamu punya hak buat marah, kamu punya hak bisa membalas segala macam, tapi udah biarlah. Kalau kita diam, saudara, yang jadi kita memberikan hak itu kepada Tuhan. Dan Tuhan itu Tuhan yang adil. Jadi kita percaya, saudara, bahwa pada saat kita mau ditanam, pada saat kita mau membuka diri, Mazmur 37 ayat 1, 4, dan 6 itu berkata bahwa jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti siang. Kebenaranmu seperti siang. Hanya kuncinya, saudara, 2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadamu. Ini dia. Berbalik kepada Tuhan, mengalami benar-benar perjumpaan dengan Tuhan. Banyak orang yang lahir di keluarga Kristen itu kadang-kadang memang tidak mengerti bahwa mereka pikir, oh udah begini. Tapi perjumpaan dengan Tuhan adalah momen pada saat tahu bahwa kita itu orang berdosa. Kita berdosa dan kita perlu pengampunan Tuhan. Itu momen perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Dan gak banyak orang bisa merasa seperti itu tanpa Roh Kudus yang masuk ke dalam kita. Kita bertobat pun bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan, saudara. Amin. Karena kekuatan Tuhan. Jadi di sini saya mau ajak saudara, mari kita belajar bersama-sama, saudara. Bagaimana kita menjaga kehidupan kita. Nah, saya mau langsung cepat aja, saya nggak akan bahas yang ini, saudara. 1 Petrus 1 ayat 18 di sini mengingatkan kita bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan darah yang mahal. Saudara, our salvation, we've been saved by grace. It's free. Kita diselamatkan Tuhan itu free, saudara. Makanya disebut the greatest simplicity. Waktu Paulus dan Silas di penjara, mereka bilang ada gempa bumi, mereka bilang sama kepala penjara, jangan khawatir, kalau kamu menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau dan keluargamu diserahkan. Engkau percaya kepada Tuhan, hanya percaya, mengaku, mengucapkan lewat mulut, kita menerima keselamatan. The simple, greatest simplicity. Namun hidup di dalam keselamatan, kita perlu bayar harga. Hidup di dalam keselamatan, kita perlu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saudara, kalau hidup jadi orang Kristen nih, saya mau akhiri sampai di sini. Hidup sebagai orang Kristen dengan melihat, oh orang Kristen harus begini, orang Kristen harus begini, nggak boleh begini dan lain-lain. Orang Kristen harus, oh susah juga ya Pak. Kalau misalnya ada sesuatu kita harus diem, sabar, gak boleh membalas, kita mesti ini, mesti benar-benar, wah susah juga. Memang saya mau katakan ya saudara, secara jujur, sebenarnya mustahil jadi orang Kristen. Mustahil. Kita gak akan pernah bisa. Gak akan pernah bisa jadi orang Kristen. Koma. Nah, kalau ini videonya dipotong sampai di situ, saya langsung viral jadi pendeta sesat. Jadi ada komanya. It's impossible for being a truth disciple or truth Christian. It's impossible. Comma, with
our own strength. Dengan kekuatan sendiri mustahil. Susah saudara, tahan rasanya segala macam bentuk kekecewaan dan segala macam, susah. Tapi saya katakan kepada saudara, memang gak bisa pakai kekuatan sendiri. Semua kita bisa kerjakan dengan kekuatan Tuhan. Amin saudara. Dengan kekuatan Tuhan. Kuncinya, lu mau nurut gak? Itu aja. Mau atau enggak? Orang dunia gak kenal Tuhan aja punya istilah, oh kalau memang udah niat pasti ada jalan. Nah itu, orang dunia aja kenal itu. Kalau udah niat pasti ada jalan. Semua dipakai dalam masalah selingkuh pun, kalau udah niat pasti ada jalan. Nah, itu. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan ingatkan ini saudara, kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Sebab Galatia 2:19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Kuncinya, kalau dengan kekuatan sendiri gak bisa, memang kita mesti mati, saudara. Mati bagi daging. Kita semua harus mengalami kematian. Kematian di dalam daging kita. Itulah penyangkalan diri kita, saudara. Kita mau bikin, udah oke. Hati kita, pikiran kita, ini mesti begini, harus begini. Kita udah datang ke Amerika, kita mesti ini, kita udah plan. Kan kita pernah sekolah, kita punya pengalaman. Kita udah usia segini, kita sudah makan asam garam. Asam garam. Kebanyakan juga darah tinggi itu ya. Asam garam semua, kita sudah punya pengalaman. Dan kita berharap, kita tahu kita hebat. Amsal mengatakan ada orang yang, ada jalan yang dikira orang lurus, padahal akhirnya menuju kebinasaan. Kita pikir kita menang. Kita pikir, rasain, kita menang. Kita yang pihak lain juga, bagaimana ini dengan segala macam ini? Anak-anak kita mesti sekolah, nanti yang ini mau menikah, sekeluarga, suami saya begini, istri saya begini. Pikiran kita mikir macam-macam, tapi pada saat kita memproses, datang kepada Tuhan, hati yang sudah diperbaharui itu, Roh Kudus mulai bicara, saudara. Nah kalau tiap kita dengar firman Tuhan, kita kasih makan roh kita, maka roh kita suaranya makin besar, saudara. Kalau saudara punya anjing 2, yang hitam sama yang putih, saudara kasih makan anjing yang hitam, yang mana yang besar, saudara? Yang putih nggak dikasih makan, yang hitam aja. Kira-kira anjing yang mana yang besar, saudara? Yang hitam. Itu juga. Nah, kita nggak pernah kasih makan roh, makanya roh kita nggak pernah ngomong apa-apa. Kita selalu ada dijalankan dengan pikiran dari daging kita ini. Pikiran kita yang menguasai daging, udah kita jalan semua. Akhirnya kita bilang udah, stop sampai di sini. Hidup saya punya Kristus. Waktu kita mau bikin sesuatu, hati kita bilang, tapi kan firman Tuhan ngomongnya gini. Oh iya, saya turut firman Tuhan. Nah proses itu tuh saudara, proses itu yang harus kita belajar. Semua belajar, semua alami. Jatuh bangun pernah gagal, tapi mari kita belajar dengerin itu. Karena pada saat kita dengerin, kita diangkat Tuhan. Waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus, saudara. Waktu Tuhan Yesus ketemu para wanita itu yang dikuburnya. Malaikat ini yang ketemu wanita dikubur Yesus. Malaikat ini bilang, tolong bilang sama Petrus. Petrus dipulihkan. Sebenarnya Yudas juga bisa begitu. Tapi Tuhan tahu sebenarnya hatinya Petrus. Nah, semua bicarakan soal hati ya saudara. Tapi biar siang ini kita mau sama-sama belajar. Tuhan, memang susah ikut Tuhan. Mustahil dengan kekuatan sendiri. Tapi saya mau belajar, kami mau belajar untuk menundukkan diri dan masuk dalam proses Tuhan. Supaya akhirnya kita mematikan segala sesuatu. Hak kita serahkan kepada Tuhan. Kita dikasih free will, dikasih hak sama Tuhan untuk hidup, terserah sama kamu hidup. Tapi akhirnya Tuhan mau melihat kita, datang kepada Dia dan kita katakan, Tuhan, ini hidup saya, ini haknya, ini kuncinya. Tuhan, setirlah hidup saya, pimpin saya. Memang susah awal-awal dalam mendengar dan mengikuti, saudara. Tapi
Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Amin saudara. Dan biarlah siang hari ini kita mau sama-sama belajar, hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus. Biarlah sampai akhir tahun ini Tuhan menolong kita semua saudara, untuk bisa masuk dalam perenungan kita bertanggung jawab hidup sebagai pengikut Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Firman Tuhan yang sangat sederhana dan terbatas ini kami berdoa di dalam nama Yesus, sempurnakan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, firman Allah adalah pedang bermata dua. Terlebih dahulu berbicara dan menegur hamba, dan hamba bagikan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan, biar kami semua didapati Tuhan menjadi murid-murid Tuhan, menjadi orang-orang pengikut Tuhan yang bertanggung jawab, yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, sulit dan impossible, mustahil kalau kami hidup menurut kekuatan kami untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Tapi Tuhan mengingatkan kami siang hari ini, hiduplah dengan menggunakan kekuatan Allah. Allah sudah memberikan jaminan, Dia akan menyertai, Dia akan mengangkat pada saat kita terjatuh, tidak akan sampai tergeletak. Dia mengangkat kita. Tuhan yang bisa merestore, memulihkan segala sesuatu. Asalkan kami mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan Tuhan yang baru. Hidup kami bukan kami lagi, tapi milik Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dan membawa kami semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, kita bersatu hati untuk memberikan doa-doa kita siang hari ini. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya firman-Mu itu tertanam dalam hati kami. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa berkumpul di sini dengan tubuh yang sehat, dengan pikiran yang sehat dan hati yang damai bersama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mungkin masih mengalami sakit ya Tuhan, terus yang dalam recovery ya Tuhan, dan beberapa saudara kami yang sedang recovery ya Tuhan. Tapi kami juga bersyukur banyak saudara-saudara kami yang sudah Tuhan sembuhkan. Tuhan telah menolong ya Tuhan. Kami percaya dan berharap selalu dengan kuasa Tuhan, karena dengan darah-Mu ya Tuhan yang sungguh menolong kami dan menyembuhkan orang-orang yang mau berharap kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami masing-masing menghadapi masa depan kami ya Tuhan yang tidak menentu, tapi menyerahkan negara kami yang memimpin kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberi kebijaksanaan supaya kami bisa, masyarakat dan warga Amerika ya Tuhan, dapat mencari jalan yang keluar yang terbaik ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memanggil kami semua ya Tuhan, seluruh warga untuk kembali lagi kepada Tuhan dan berharap dan sujud lagi kepada Tuhan, karena Engkau yang maha besar. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami semua hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang selalu kami berharap. Amin.
1 Tawarik pasal 29 ayat 17. Begini, aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku akan mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang jika umatmu yang hadir di sini telah kuliah memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Tibalah saatnya kami memberikan berkat tersebut untuk membangun dan perluas kerajaan-Mu. Kiranya persembahan tersebut digunakan untuk memulakan dalam puji nama-Mu di tempat ini. Berkatilah tangan-tangan yang Tuhan memberi maupun yang belum sempat memberi pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, salam damai semua. Terima kasih Pak Sami untuk firman-Nya. Saya ada pangling sama Pak Sami ini cambangnya. Punya jenggot baru. Jadi orang Arab. Iya, saya pikir orang Arab atau Afghanistan. Iya, makanya tuh. Oke, jadi firman-Nya intinya mari kita deeper ya, semakin menjadi pengikut Tuhan Yesus semakin dalam dan dalam. Setelah kebaktian ini kita akan latihan untuk acara ulang tahun anniversary gerejanya Pak Sami. Jadi kita akan latihan nanti sebentar ini, lalu kita akan berangkat mungkin jam 3 bersama-sama atau setengah 3 karena gerejanya setengah 4 di sana. Lalu tadi itu gambarnya kumran ya Pak, tapi yang ada 2 gambar, yang gambar pertama itu bukan kumran. Oh ini bukan kumir, salah foto kalau salah foto. Iya. Oke, mari kita. Minggu depan ada communion dan dibawakan oleh firman Tuhan, akan dibawakan oleh Pak Yonas Mulyo. Mari kita tutup kebaktian ini dengan lagu Maranatha dan juga doa. Ada teman baru namanya Daniel ya? Oh pernah ya kesini ya? Oke. Welcome back. Oke. Kita akan menyanyikan lagu Maranatha.
menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, kasih setia dan anugerah-Nya melimpah di dalam hidupmu. Apabila engkau mendengar firman Tuhan, taat dan setia engkau menyimpan dan melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluarga, rumah tanggamu, di dalam hubunganmu. Diberkatilah engkau keluar masukmu di dalam pekerjaan, usaha dan bisnismu. Dan biarlah penyertaan dan kuasa melalui Roh-Nya yang kudus akan menyertai dan memperlengkapi kita semua dari siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita ucapkan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Satu dua. Yang itu tadi